Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di kelas fisika bersama saya Kak Abbas, pembina Olimpiade IPA SMP, bagian ilmu fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal Olimpiade Fisika SMP yang saya ambil dari buku OSN Fisika SMP susunan Bapak Martin Kanginan. Sesuai judul video ini, kita akan membahas soal-soal bab 6 tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nomor 1, di suatu tempat, sebuah bandul berayun dengan 3 ayunan tiap detik. Jika jari-jari penggantung bandul itu adalah 70 cm, sudut yang ditempuh untuk setengah ayunan 30 derajat, kecepatan rata-rata bandul gunakan pi 22/7. Di sini sepertinya yang diminta bukan kecepatannya, tapi kelajuan, karena kita akan mencari panjang lintasan untuk setengah ayunannya. Kita sketsain dulu, ini seperti ini bentuknya, ini setengah ayunannya, dari sini ke sini. Maka kita bisa cari jarak tempuhnya menggunakan rumus busur lingkaran dengan sudutnya yang ditempuh dalam setengah ayunan. Di sini sudutnya 30 derajat, kita cari panjang busurnya untuk S-nya sama dengan 30/360, kita kalikan rumus keliling lingkaran 2 pi kalikan R, di mana R-nya yaitu panjang daripada talinya, panjang bandulnya ya, 70 cm, nilainya 70 cm. Kayak kita proses 0 bisa kita coret 3 sama 36 kita dapat 1/12 kalikan 2 kalikan 2 2/7 kalikan 70. 7 bisa kita coret, berarti ini 2 kalikan 22 kita dapat 44/12, ini ada 01, 440/12 cm. Untuk waktunya kita akan menggunakan data dari frekuensi ini kan frekuensi kan 3 ayunan tiap detik, frekuensi itu sama dengan N per T, sedangkan periode adalah T per N. Kalau rumus frekuensi dan periode ini berkebalikan, maka kita punya hubungan frekuensi merupakan seperperiode dan periode adalah seperfrekuensi. Oke, kita dapat periodenya sama dengan 1/3, karena dia melakukan setengah ayunan, berarti setengah periode. Untuk time-nya sama dengan setengah daripada periodenya, yaitu 1/6 sekon. Tinggal kita proses untuk V sama dengan S per T, sama dengan 440 kita bagi 12 dibagi 1/6. Secara matematis bisa kita balik ya. 440/12 dikalikan 6. Ini bisa kita coret, dapatnya 2. Sehingga nilainya 220 cm per sekon. Kalau kita bikin meter, berarti nilainya 2,2 meter per sekon. Oke, ada ya, jawabannya adalah alfa. Ini nomor 1 udah disajikan soal yang lumayan rumit ya ini ya. Ini kota 2005. Kita lanjutkan lagi di nomor berikutnya, nomor 2. Manakah pada contoh gerakan berikut ini yang bukan merupakan getaran? Pita suara kita, kemudian selaput gendang telinga, bola yang memantul berkali-kali, gerakan tali gitar saat dipetik, permukaan drum setelah dipukul. Kalau kita perhatikan dari 5 pilihan ini, yang paling berbeda itu adalah pilihan C. Karena yang A, B, D, dan E ini berhubungan dengan bunyi. Dan bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi, pita suara ini benda yang bergetar, selaput gendang telinga juga bergetar, gerakan tali gitar juga bergetar, permukaan drum juga bergetar. Oke ya, kita lanjutkan langsung ke nomor 3. Sebuah benda bergantung pada sebuah pegas dan bergetar. Dengan bantuan sebuah stopwatch, teramati 15 siklus getaran selama 60 detik. Berapakah frekuensinya? Ya, sama seperti yang di atas, frekuensi adalah banyaknya getaran tiap waktu. Di sini ada 15 siklus getaran dalam 60 detik. Nilainya 1/4, satuannya Hz. Sudah SI ya, harus detik ya, satuannya nanti Hertz. Oke, dapat nilainya 1/4, jawabannya alfa. Lanjut lagi di nomor 4. Jika waktunya diperlukan oleh sebuah bandul untuk berayun dari posisi terendah ke posisi tertinggi adalah 4 detik, maka periode ayunan dari bandul tersebut adalah berapa? Oke, kita sketsain biar tahu ini posisi terendahnya dan ini posisi tertingginya. Di sini, ini waktunya 4 sekon. Untuk bandul, sekali lagi, satu getaran adalah gerakan bolak-balik melewati titik setimbang. Kita misalkan ini titik A, titik B, titik C. Satu getaran dari A, B, C, B, A. Jadi gini ya, ini balik lagi. Jadi harus bolak-balik melewati setimbang-setimbangnya di B. Kalau startnya dari B, B, C, B. Ini bolak-balik tapi belum melewati titik setimbang, sehingga dilanjutkan lagi A, B. Startnya dari B, B, C, B, A, B. Seperti itu. Karena dari A, B, C, B, A ini satu getaran, maka untuk A, B, C setengah getaran dan A, B adalah 1/4 getaran. Begitu juga untuk B, C merupakan 1/4 getaran. Maka kita punya 1/4 periode sama dengan 4 sekon. Karena periode kan waktu tempuh untuk satu getaran. Sehingga 1/4 getarannya 4 sekon, kita dapat periodenya sama dengan 16 sekon. Ya, sangat mudah sekali.
Lanjut kita ke nomor 5. Ani sedang menjahit kain dengan mesin jahit. Jarak antara titik tertinggi dan titik terendah jarum mesin jahit adalah 5 cm. Kita sketsain nanti ya. Tepat di tengah kedua titik itu terdapat alas untuk kain yang dijahit. Mula-mula jarum berada di titik tertinggi. Setelah sepertiga menit menjahit tercipta 1001 lubang jahitan dan jarum berada di titik terendah. Tadi jarumnya berada di titik tertinggi. Amplitudo dan frekuensi getaran jarum berturut-turut adalah berapa? Kita sketsain dulu ya. Ini tengahnya, ini kainnya. Jarumnya dari sini, titik tertingginya. Ini titik terendahnya, di mana berjarak 5 cm. Otomatis kita dapat amplitudo. Karena amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Titik setimbangnya di tengah ini. Ini amplitudonya. Nih. Atau ke bawah ini juga amplitudo, sama aja. Sehingga 5 cm kita bagi 2, kita dapat nilai amplitudonya, yaitu di angka 2,5. Ya, ini bukan, ini juga bukan. Selanjutnya kita misalkan, tadi bagian jarumnya kan ada di atas. Untuk membentuk satu lubang, ketika dia turun, balik ke atas lagi, dia membentuk satu lubang. Masalahnya, dia awalnya berada di titik tertinggi, dan setelah terbentuk 1001 lubang, dia berada di titik terendah. Nih, ya, lubang terakhirnya di sini. Jadi untuk kasus pertama, 1000 lubang pertama itu adalah 1000 getaran. Tambah ini, satu lubang untuk sampai turun ke bawah. Sehingga total getarannya sama dengan 1000,5. Karena kan satu getaran kan harus bolak-balik sampai atas lagi. Sedangkan untuk lubang terakhir ini cuma setengah getaran saja. T-nya sama dengan 1/3 kalikan 60 karena harus SI. Dapat nilainya di 20 sekon. Maka kita dapatin untuk frekuensinya sama dengan N per T ya. 1000,5 kita bagi 20. Ini hasilnya adalah 50,025 Hz. Oke, berarti tadi A sama C bukan. Jawabannya adalah delta. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya di nomor 6. A bergetar dengan frekuensi 5 Hz dan B bergetar dengan periode 0,1 detik. Dan mulai bergetar bersamaan. Jika A telah bergetar sebanyak 24 getaran, maka jumlah getaran yang dilakukan B adalah berapa? Ini sangat mudah sekali ya. Kita cek ya, frekuensi A nilainya 5 Hz, kemudian periodenya B sama dengan 0,1 sekon. Ingat, frekuensi adalah seperperiode karena rumusnya berkebalikan. Frekuensi B sama dengan 1/0,1 atau sama dengan 10 Hz. Kalian harus ingat bahwasanya frekuensi adalah jumlah getaran tiap detik. Kalau kita perhatikan, perbandingan antara frekuensi A dengan frekuensi B adalah setengah kali lipatnya. Jadi kalau si A 1 getaran, si B udah 2 getaran. Ini kan perbandingannya 1/2. Karena si A untuk NA sama dengan 24 getaran, maka jumlah getaran yang dilakukan B adalah berapa? Ya, tinggal 2 kali lipatnya. N-nya B sama dengan 48 getaran. Dapat nilainya A. Kita lanjutkan di nomor 7. Ini mudah juga ya, masih dasar-dasar. Bola A dan bola B mulai bergetar pada waktu yang bersamaan dari posisi seimbangnya. Bola A mulai bergetar ke arah kanan dan bola B ke arah kiri. Setelah bergerak untuk selang waktu tertentu yang sama, nih ya, waktu tertentu yang sama, bola B melewati posisi seimbang untuk yang ke-10 kalinya, sedangkan bola A melewati titik seimbang untuk yang ketiga kalinya. Perbandingan periode getar A terhadap B. Langsung saja, periode A banding periode B sama dengan periode itu lamanya waktu untuk menempuh satu getaran. Sehingga T per NA per T per NB. Di sini waktunya sama, karena di sini ada keterangan waktu tertentu yang sama. Maka tinggal kita balik, T-nya bisa kita coret ya, nilainya NB per NA. Kita cek jumlah getarannya si B ini 10, untuk jumlah getarannya si A adalah 3. Sehingga jawabannya adalah 10/3, Charlie. Kita lanjutkan berikutnya di nomor 8. Sebuah botol berayun di permukaan air kolam. Dalam 5 detik, botol berayun sebanyak 10 siklus. Jika laju rambat gelombang permukaan air itu adalah 18 meter per sekon, maka panjang gelombangnya berapa? Nah, ini belum udah masuk di materi cepat rambat gelombang. Rumus cepat rambat gelombang itu adalah rumus GLB, di mana rumus GLB kita tahu V sama dengan S per T. Untuk kasus satu gelombang penuh, maka panjangnya adalah 1 lambda. Waktu tempuhnya adalah 1 periode. Sehingga rumus ini bisa kita rubah untuk perhitungan tiap satu gelombang sama dengan lambda per periode. Kemudian kita juga tahu bahwasanya seperperiode adalah frekuensi. Maka rumus ketiga daripada cepat rambat gelombang,
V sama dengan lambda kalikan frekuensi. Dan rumus ini yang cukup sering dipakai. Dalam hal ini, kita dapat frekuensinya, frekuensi sama dengan N per T, jumlah gelombangnya adalah 10 siklus, 10 per waktu 5 detik, sama dengan 2 Hz. Maka kita dapat, untuk cari lambdanya, rumus ini tinggal kita balik saja. Lambda sama dengan V per frekuensi. V-nya, di sini nilainya 18 meter per second, dibagi frekuensinya adalah 2, sama dengan 9 meter. Kalau di sini kecepatannya dalam meter per second, otomatis lambdanya meter. Kalau kecepatannya dalam sentimeter per second, otomatis lambdanya juga sentimeter. Dalam hal ini, jawabannya adalah alfa. Mudah sekali ya. Oke, lanjut lagi di nomor 9. Sebuah bandul sederhana terbuat dari sebuah bola logam bermasa 50 gram. Kita data ya, massa sama dengan 50 gram. Yang digantung pada seutas tali yang panjangnya 60 cm. L sama dengan 60 cm. Dan masanya dapat diabaikan, massa talinya maksudnya. Jika massa bandul diubah menjadi 2 kali lipat, oke, M2 sama dengan 2M, 2 kali lipatnya ya. Dan panjang talinya diubah menjadi 4/9 kali panjang tali mula-mula. L2 sama dengan 4/9L. Maka frekuensi yang akan pertama menjadi berapa? Akan berubah, bukan bertambah ya. Berubahnya berapa ini? Ini mudah sekali. Selain rumus frekuensi yang sudah saya sebutkan di atas, khusus kasus pegas dan bandul, ada rumus frekuensi dan periode khusus. Dalam hal ini, untuk bandul sederhana, maka punya rumus periode sama dengan 2pi akar L per G. Dan karena frekuensi adalah seperperiode, kita punya frekuensi adalah 1/2pi akar G per L. Tinggal kita balik saja. Perhatikan dalam rumus frekuensi ini, tidak ada massa. Maka massa tidak mempengaruhi frekuensi. Yang mempengaruhi adalah panjang tali. Ini L-nya. Maka kita punya hubungannya frekuensi sama dengan 1/akar L. Loh, kenapa kok 1/akar L? 2pi-nya kemana? G-nya kemana? 2pi dan G adalah konstan. Sehingga ketika kita bandingkan, nilainya nanti otomatis hilang. Cara cepatnya, kita bikin persamaannya seperti ini. Maka kita dapat langsung saja ya, frekuensi 1 per frekuensi 2 sama dengan akar L2 per L1. Berbanding terbalik. Frekuensi 1 kita tulis F saja, frekuensi 2 yang kita cari sama dengan akar L2 nilainya 4/9L, L1 nilainya L. Ini bisa kita coret, maka kita punya nilainya frekuensi per frekuensi 2 sama dengan akar 4/9, 2/3. Kita kalikan silang, frekuensi 2 dapat nilainya 3/2 frekuensi. Oke, dapat nilainya adalah bravo. Mudah ya, jadi kuncinya harus bisa bikin persamaan perbandingannya. Kita lanjutkan lagi di nomor 10. Sebuah bandul berayun dengan periode 1 detik. Periodenya 1 detik. Bandul ini akan mengalami perubahan fase 45 derajat dalam waktu berapa? Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya dalam satu siklus itu adalah sama dengan satu fase penuh. Nilainya sama dengan 360 derajat. Seperti itu. Sehingga kalau 45 derajat, otomatis ini merupakan 1/8 fase. Maka karena periodenya sama dengan 1 sekon, maka dalam 1/8 fase, waktu yang dibutuhkan adalah 1/8 atau nilainya 0,125 sekon. Jawabannya delta. Kita lanjutkan lagi di nomor 11. Pada suatu percobaan, ayunan sederhana digunakan panjang tali 50 cm dan teramati sebanyak 7 getaran tiap detiknya. Percepatan gravitasi di tempat tersebut itu adalah berapa? Oke, diketahui frekuensi dan panjang tali dicari gravitasinya. Kita menggunakan rumus yang ada di atas tadi. Ini yang kita pakai ya, yang akan kita pecah rumus ini. Kita rombak ya. Frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L. Ini semuanya kita kuadratkan, kedua ruas kiri dan kanan, kita dapat frekuensi kuadrat sama dengan 1/4pi kuadrat. Karena kita kuadratkan, akarnya hilang, G per L. Tanyain adalah G-nya. Semua pindah ruas. Kita dapat G sama dengan frekuensi kuadrat, 4pi kuadrat dikalikan L. Oke, tinggal kita hitung saja. G sama dengan frekuensinya 7. 7 kuadrat kalikan 4 kalikan pi 3,14 kuadrat kalikan 0,5 dalam meter ya. Kita hitung, hasilnya sama dengan 967 meter per sekon kuadrat. Ya, nggak ada. Adanya 9,6. Kan bumi kan juga nggak mungkin 967 ya. Kayaknya ini 9,6667 ini yang paling dekat ya. Kayaknya ini salah ini soalnya ya.
Kalau misalkan untuk panjang talinya, ini kita rubah. Jadi kayaknya L-nya itu nilainya bukan 50 cm, tapi L-nya itu sama dengan 0,5 cm. Sehingga jadinya nanti 5 kali 10 pangkat bukan min 1 tapi min 3 meter. Nanti bisa ketemunya pas ya kalau dihitung dengan angka L ini, nanti dapat G-nya itu 9,67 ya. Karena ada ketambahan 1/100-nya. Ya, ini kurang tepat soalnya. Mungkin di bagian periodenya yang salah ya. Yang nggak tahu ya bikin soalnya. Provinsi ya, 2008. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor 12. Di bawah ini adalah beberapa langkah percobaan mengukur frekuensi ayunan sederhana yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMP, yaitu mengukur dan mencatat selang waktu. Sama ya. Untuk 20 getaran sebanyak 3 kali. Oh, ini 3 kali apa percobaan? Membuat tabel, jelas, membuat tabel yang pertama, ini duluan. Oke. Menghitung frekuensi getaran untuk setiap kelompok data. Ini ada kelompok data, berarti yang 3 kali. Ini dulu tuh 2, 3, kemudian 4. Ini yang terakhir ya, menghitung rata-rata frekuensinya. Satunya nggak ikut, berarti antara B sama D, habis 3 tadi 2. Jawabannya adalah bravo. Oke, mudah. Lanjut lagi nomor 13. Peristiwa redaman yang terjadi pada ayunan sebuah bandul sederhana menyebabkan, kalau redaman itu nanti kurvanya seperti ini, redaman itu habis berhenti ya. Jadi kalau getaran teredam itu lama-lama berhenti. Maka yang berubah, yang menyebabkan jelas kalau kita lihat kan amplitudenya terus berubah semakin kecil dan akhirnya habis. Ini amplitude bandul mengecil dan akhirnya berhenti. Delta. Lanjut lagi nomor 14. Ini pegas ini ya. Beban 75 gram digantungkan pada pegas yang panjangnya 20 cm sehingga panjang pegas menjadi 24 cm. Kemudian beban disimpangkan sejauh 2 cm dan dilepaskan sehingga bergetar harmonis. Jika kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka frekuensi getarannya berapa? Jadi seperti yang saya sampaikan di atas, untuk pegas dan bandul dia memiliki rumus frekuensi dan periode tersendiri. Tidak hanya N per T atau T per N ya untuk frekuensi dan periodenya. Untuk pegas bisa kita gunakan rumus periode sama dengan 2pi akar M per K. Dan untuk frekuensinya 1/2pi akar K per M. Ya karena tinggal kita balik saja. 2 cm ini adalah amplitudenya. Kemudian ini masanya. Ini nanti untuk nyari nilai delta X-nya, pertambahan panjang. Cari konstanta pegasnya ya. Ingat ya, nilai konstanta pegas sama dengan F per delta X sama dengan M kali G per delta X. Ya, delta X ini pertambahan panjangnya, bukan yang ditariknya. Sehingga yang 20 jadi 4. Jadi 24 cm yang ini. Oke, kita proses. Untuk massa nilainya 75 kali 10 pangkat min 3 harus SI. Gravitasi 10 per delta X-nya kita dapat itu 20 ke 24 berarti 4 cm ya. 4 kali 10 4 negatif 2 harus SI juga. Ini 10 4 min 3 dengan 10 tinggal 10 4 min 2 ini habis. Berarti nilainya 75 per 4 ya. Newton per meter. Ini nilai konstanta pegasnya. Terus kita hitung menggunakan rumus frekuensi sama dengan 1/2pi akar K per M. K-nya 75 itu 75 per 4 per masanya tadi 75 gram. Ini 75 kali 10 4 negatif 3. Oke, sama dengan 1/2pi. Matematisnya kita pakai ya. Ini 75 per 4 kali 75 kali 10 pangkat negatif 3. Ini habis. 10 pangkat min 3-nya naik ke atas. 1/2pi sama dengan 10 pangkat min pangkat 3 per 4. Jadinya 1/2pi, kemudian ini 10 pangkat 3 kan 1000, ya 100 kalikan 10, keluar 10, 4 jadi 2, sisa akar 3. Kita coret dapatnya 5, hasilnya 5/2pi akar 3. Oke, ada enggak? Oke, ada, jawabannya bravo. Seperti itu. Dan ini sebenarnya ada rumus yang bisa kita manipulasi lebih cepat pengerjaannya. Jadi rumus frekuensi ini kalau kita rombak ya. 1/2pi akar K kita masukin. K-nya tadi kan F per delta X. F kan MG per delta X. Masukin MG ini ya, per delta X kalikan massa. Gini. Ya, secara matematis kan bisa ya, massanya dimasukin sini. Ini coret. Sehingga rumusnya jadinya 1/2pi
akar G per delta X. Dengan cara ini kita nggak perlu cari nilai K. Dan kalau kamu perhatikan ini mirip sama rumusnya bandul yang di atas sebelumnya ya, G per L itu ya. Kalau ini pakainya delta X-nya. Maka coba kita selesaikan 1 per 2 pi akar 10 per 4 kali 10 4 min 2. Ini 4 kali 10 4 min 2 kan bisa kita keluarkan. Oh, tadi ada yang salah tulis ya kayaknya ini. 10 4 min 3 ini tadi kan isinya 1000 ya. Ini bukan 3 ini. Ini 10 ya, sisa 10. Ya jawabannya ini. Oke, yang ini tadi kita lanjutkan. Makanya kok ada yang aneh tadi. 4 kali 10 4 min 2 nya bisa keluar. Jadinya 1 per 2 pi ya, kemudian 1 per 2 kali 10 4 min 1 akar 10. Oke, min 1-nya kita naikin ke atas, kita punya 10 per 4 pi akar 10 ya. Ini tinggal kita coret dapatnya 52 ya. 5 per 2 pi akar 10 ya. Sama persis hasilnya. Oke, provinsi 2008 ya, jadi lebih cepat nanti rubah aja kayak gini. Sehingga satu rumus bisa kamu bikin ke bentuk soal yang lain-lain juga. Lanjut nomor 15. Dua buah pegas bergetar dengan frekuensi berbeda. Frekuensi getar pegas A adalah 10 Hz dan frekuensi pegas B adalah 8 Hz ya. Pada time 0, pegas A berada pada fase getar 0, sementara pegas B dalam fase getar 90 derajat. Oke, fasenya berbeda nih. Kedua pegas akan berada pada fase getar yang sama setelah bergetar selama berapa lama. Jadi kita dapetin tadi 90 derajat itu merupakan seperempat fase ya, karena satu fasenya kan 360 derajat atau satu putaran penuh. Berarti kita dapat delta fase. Jadi fase itu simbolnya gini, pakai si. Delta fase sama dengan seperempat. Fase gelombang atau fase getaran itu sama dengan T per periode. Sehingga kita dapetin untuk delta fase sama dengan ya fase 2 dikurangi fase yang pertama. Atau ini fasenya A dikurangi fasenya B. Delta fase sama dengan TA per periode min TB per periode. Ini periodenya A, ini periodenya B. Dan kita dapat bahwasanya seperperiode adalah frekuensi. Maka kita dapat delta fase sama dengan frekuensi A kalikan T min frekuensi B kalikan T. Kita masukin aja. Seperempat sama dengan fasenya frekuensinya. Ini A, 10 Hz ya. Berarti 10T min 8T. Seperempat sama dengan 2T. Kita dapat T-nya sama dengan 1/8. Sama dengan 0,125 sekon. Oke, jawabannya adalah A. Ya, mudah ya. Bisa diproses semuanya tanpa bantuan kalkulator. Ya, mungkin yang pakai kalkulator tadi nomor 11 itu agak ribet ya. Ya, kalau manualnya agak lama. Ya, yang nomor 16 ini mau nggak mau harus kita gunakan kalkulator karena angkanya sangat tidak enak sekali. Pegas diberi beban 0,4 kg sehingga bertambah panjang sejauh 5 cm. Ya, ini delta X-nya, ini masanya, kemudian beban ditarik sejauh 2 cm. Ini amplitudonya, ya tarik setelah 5 cm tarik lagi, itu ya amplitudonya. Dan dilepaskan sehingga bergetar. Jika diketahui percepatan gravitasinya 10, maka amplitudonya berapa? Jelas 2 ya. Ini bukan, dapat jawabannya B atau D, tinggal kita cari frekuensinya. Frekuensi 1/2 pi akar K per M. Atau tadi cara cepatnya frekuensi sama dengan 1/2 pi akar G per delta X ya, biar cepat ya. 1/2 pi akar gravitasinya 10 per delta X-nya ini 5 cm, 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini 1/2 pi, ini ada 5 kan nggak bisa kita, 5-nya bisa dicoret sama 10, ini jadinya nanti berapa ini 2, jadi akar 20.000 ini 100-nya nanti bisa kita keluarkan, tapi kan 2-nya nggak bisa hilang ya, sehingga agak susah. Mau nggak mau ya kita hitung pakai kalkulator. Nilainya nanti ketemunya di angka 2,23 Hz. Otomatis jawabannya adalah bravo. Tapi kalau kalian hitung menggunakan kalkulator nanti nilainya itu nggak bagus ini, bukan 2,23. Kemarin ketemunya saya itu angkanya di angka 2,25 frekuensinya ya. Ketemunya itu di angka 2,25. Kalau dibalik periodenya kan seperfrekuensi ya. Dapatnya itu 0,444 gitu. Ya yang paling mendekati lah, dapatnya B, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin lagi. Ini tinggal soal yang enak-enak banget ini. 17 ya, tinggal kita baca saja.
Ketika kita melemparkan sebuah batu kecil ke dalam sebuah kolam yang tenang, kita mengamati pola lingkaran yang bergerak membesar. Yang kita amati adalah gejala. Jelas gelombangnya ini ya beda-beda ya, ada transversal, longitudinal. Kalau longitudinal ini jelas salah, ya, salah ini ya, ini salah. Transversal bisa jadi. Dan setiap bagian air bergerak menjauh dari tempat jatuhkannya batu kecil, ini juga salah. Karena gelombang transversal itu gelombang yang terdiri dari bukit sama lembah seperti ini. Ya, gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah rambat yang tegak lurus dengan arah getar. Jadi arah getarnya cuma naik turun aja. Sehingga kalau ada bagian air yang di sini, bagian air itu cuma naik turun aja. Airnya itu nggak ikut gerak ya. Yang gerak itu gelombangnya. Sehingga bagian air bergerak menjauh ini salah. Ini bagian air bergerak naik turun pada posisi yang tetap. Ya, ini benar. Yang ini atau longitudinalnya salah ya. Oke, jawabannya adalah bravo. Jadi airnya itu nggak ikut gerak, yang gerak cuma kayak gelombangnya aja. Jadi kalau misalkan di sini ada benda gitu, ada benda terapung, bendanya itu cuma naik turun aja, nggak ikut gerak. Lanjut lagi. Nomor 18, riak permukaan air pada suatu kolam yang luas bergerak searah dengan arah angin. Riak permukaan air berarti sama kayak tadi, ada gelombangnya bergerak searah dengan arah angin. Jika permukaan air kolam itu terdapat sebuah benda yang terapung ya, sama yang seperti saya bahas di atas, ya ada benda terapung di sini. Dan tak mudah ditiup angin, maka benda itu ya ikut naik turun saja bersama dengan naik turunnya gelombang, naik turunnya permukaan air. Tetap di tempatnya nggak mungkin, bergerak searah riak air nggak mungkin, karena riak airnya kan barengan sama angin ya. Bergerak bersama dengan permukaan air yang tempatinya, ya jelas, bergerak berlawanan dengan permukaan air yang tempatinya nggak mungkin. Permukaannya naik ke atas, bendanya ke bawah. Permukaan airnya turun ke bawah, bendanya ya terbang ke atas kan nggak mungkin ya. Jawabannya Charlie. Berikutnya nomor 19, pada seutas tali merambat sebuah gelombang dari kiri ke kanan, sementara dari arah berlawanan merambat sebuah gelombang yang lain. Jadi kayak gini ya, satunya ke arah kanan, satunya ke arah kiri. Kedua gelombang tersebut bertemu, lalu jelas nanti ketika bertemu nanti dia akan melakukan interferensi ya, menggabung jadi tambah gede. Kemudian nanti setelah menggabung semakin tambah besar, mereka akan sama-sama meneruskan gerakannya gitu. Karena gelombang itu hanya perambatan energi getarannya. Jadi ketemu terus tetap melanjutkan perjalanannya masing-masing. Maka jawaban yang paling tepat adalah masing-masing gelombang terus merambat sesuai arahnya semula, Charlie. Oke, satu lagi untuk nomor 20, peristiwa bla 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 menyebabkan amplitudo dan energi getaran semakin lama semakin kecil. Ini sama dengan kasus yang di atas, yaitu kasus peristiwa redaman. Nomor berapa tadi ya? Redaman. Kita lihat. Oh, ini nomor 13 ya. Peristiwa redaman nih gambarnya kayak gini tadi. Ya sama ya, sama persis. Itulah tadi 20 nomor pertama, bab 6 daripada buku OSN Fisika SMP karangan Bapak Martin Kanginan yang diterbitkan oleh Irama Widya. Ya, bukunya bisa kalian cari sendiri. Yang sejauh ini, buku ini merupakan buku yang paling baik, yang paling bagus menurut saya, yang dapat digunakan untuk persiapan OSN tingkat SMP atau MTS. Semoga video ini membantu kalian dalam persiapan OSN untuk kota, provinsi maupun nasional. Kita akan lanjutkan lagi berikutnya di pembahasan soal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.